Gua kan di kampung itu kan punya suatu hobi ya, yaitu mancing kan. Gue paling suka sendiri kalau mancing tuh. Gue selalu berangkat itu jam 8 malam. Itu gue nggak pernah pakai kendaraan ya, itu jalan kaki. Jalan kaki karena akses buat ke lokasi itu nggak mungkin gue pakai motor. Kenapa itu? Karena hutan. Di situ gue harus ngelewatin kuburan dulu. Habis ngelewatin perkampungan, habis itu gue ngelewatin kuburan. Di sini depan gue udah titik gue lokasi, gue mancing. Jadi makanya gue bawa tuh kursi panjang besi itu, karena kan dia bakal tenggelam tuh. Iya. Nah kursi itu buat gue ini ansikan, buat gue berdiri. Nah pas gue lempar tuh lumut, ada suara manggil, Dika tolong. Gue sempat cuek kan bang. Pas suara ketiga manggil itu, Dika tolong, dengan suara dengan campuran nangis. Itu gue ngeliat di belakang gue bang, arah bambu-bambu. Oh iya. Pocong. Halo pasukan Lantar Malam. Hari ini kita punya tema yang cukup unik ya, karena gue kedatangan narasumber yang punya hobi mancing di malam hari. Dan lebih epicnya lagi, dia ini mancing sendirian guys. Dan itu udah dilakuin bertahun-tahun. Nah, nanti bakal banyak banget yang bakal kita bahas, nggak cuma dari segi horornya atau mistisnya, karena gue penasaran sama teman-teman yang punya hobi mancing ini, apalagi yang udah menggila gitu ya hobinya ya. Nanti bakal kita bahas sih di dalam video. Jadi langsung aja kita mulai di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke, teman-teman, di sini udah ada pemancing ini. Namanya Dika. Dika, apa kabar Dik? Apa kabar bang? Baik. Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Ini gokil banget nih. Si Dika ini punya hobi mancing malam-malam dan sendirian tuh. Bener ya? Bener bang. Itu lo udah jalanin berapa tahun tuh? Itu selama 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Pas di zaman gue masih sekolah bang. Dari zaman sekolah? Zaman sekolah. Kelas 1 sampai kelas 3 lulus. Awalnya diajak atau gimana tuh Dik? Nggak ada ajakan, ada pengen sendiri gitu loh bang. Pengen sendiri? Pengen sendiri. Karena kan dulu kan gue orangnya pendiam. Gitu bang. Jadi gue nggak ada hiburan suasana, nah gue terpacu untuk nyari ikan. Yaitu cara dengan gue sendiri itu mancing. Dia terpacu untuk nyari ikan. Oke. Terus dari situlah lu jadi hobi. Awalnya itu gue kayak mancing-mancing coro aja bang. Apa tuh mancing coro? Itu kita mancing di comber-comberan gitu kan, ada ikan-ikan kecil gitu kan. Awal-awalnya gitu. Lama-lama makin suka, gue tertarik. Dari situ lo udah hobi mancing malam dan sendirian juga. Gak pernah lo ajak teman? Gak pernah. Gue orangnya itu identik pengen sendiri. Kenapa? Karena gue butuh ketenangan aja bang. Kalau gue orangnya selalu pengen tenang gitu. Gue kalau punya dunia gue sendiri, ya orang lain pengen ikut, tapi jangan rusuh gitu loh. Berarti lo kalau mancing itu, apalagi malam, lo mencari ketenangan ya? Tenang dulu gitu. Firsa Besari. Firsa Besari bukan mancing, naik gunung. Oke, tapi yang akan diceritain ini pengalamannya Dika sewaktu dia mancing di sebuah pemancingan deket kuburan, dan di situ Dika ngalamin kayak semacam masuk ke dunia gaib ya, betul ya? Betul. Dika? Ya. Tapi pada saat itu lu bukan tersesat, bukan ya? Bukan, karena kayak kita itu kayak disirep bang. Oke. Disirep itu penglihatan kita langsung gelap gitu loh. Oke. Tahan dulu aja Dik. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Dika, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita dari Dika mengenai pengalaman horornya ketika dia ini mancing di malam hari, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
gua kan di kampung itu kan punya suatu hobi ya, yaitu mancing kan. Itu dan mancing itu biasa kan bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang kan. Dan gue itu paling beda bang. Kenapa tuh? Gue paling suka sendiri kalau mancing tuh. Karena mancing sendiri itu bagi gue tuh apalah ketenangan dalam hati gue tuh kan. Nah gue awal mancing itu di awal 2009. Dari 2009 loh. Nah itu posisi gue masih SMA kelas 1. Nah di awal gue suka tuh hobi bang, gue isengnya gini bang, gue pengen nyoba nih mancing nih, mulai mancing gue. Awal gue mancing suka tuh di situ. Dan nyiapin peralatan pancing gitu bang. Peralatan pancing segala macam, umpan segala macam udah gue sediain, masukin ke ransel ya kan. Gue nggak lupa juga bawa kayak kebekalan buat mancing itu kan, buat bekal gue sendiri gitu, kayak kopi, rokok segala macam. Nah gue mulai mancing itu di hari Jumat malam Sabtu kan. Nah mancing itu kan harus nyiapin peralatan segala macam, bekal gitu kan. Itu gue selalu berangkat itu jam 8 malam. Jam 7-nya itu gue harus prepare dulu, udah selesai prepare gue berangkat jam 8. Berangkat itu kita harus melalui, pertama itu kan dari kampung gue ke lokasi pemancingan gue mancing itu lumayan jauh bang. Lumayan kan. Ada 15 menitan lah. 15 menitan. Nah, Oke. Itu gue nggak pernah pakai kendaraan ya bang, itu jalan kaki. Hah? Jalan kaki karena akses buat ke lokasi itu nggak mungkin gue pakai motor. Kenapa itu? Karena hutan. Nggak mungkin. Di dalam hutan nih ya? Dalam hutan. Nah di sungai itu tuh emang gede, emang di situ bang. Dari sama ke jalan raya itu ada sekitar 300 meter kalau ke jalan raya. Nah kita harus lewatin jalan raya dulu. Habis itu kita ke kampung sebelah, tangga. Nah habis itu kan kita masuk lagi ke dalam pelosok kampung, gitu bang. Dan gue nggak bisa nyebutin nama desanya ya kan. Di situ gue harus ngelewatin kuburan dulu. Habis ngeliatin perkampungan, habis itu gue ngeliatin kuburan, gitu. Nah, habis kuburan itu jalan itu agak nikung gitu bang. Nikung dikit, habis itu ke bawah menuju lokasi untuk ke pemancingan itu emang jalannya emang rumit bang. Jadi kita pertama ngeliatin hutan bambu kan. Nah hutan bambu itu sebenarnya kan awal gue liat situ nggak ada apa-apa gitu loh. Pas gue jalan itu emang udah berasa, auranya itu udah berasa banget. Itu aura kental di malam hari itu udah berasa. Dan di diri gue itu kayak ada bimbangnya bang. Kenapa? Bimbangnya gini, gue mancing kagak gitu bang. Karena gelap gulita bang, dan penerangan cuma senter jadul bang, senter kuning. Iya. Ya kan. Dan kalau senter yang putih buat lokasi mancing misalnya gitu. Itu gue setiap ini gue sorotin ke arah mana aja. Takutnya di kanan kiri kita ada ular pohon, ya kan? Iya. Pas gue merasa aman di situ, meskipun hati agak bimbang, ya kita ngelewatin tuh hutan bambu, terus hutan-hutanan, kanan kiri hutan semua, ya kan? Dan situ udah mulai berasa janggal bang di hati gue bang. Kenapa itu? Karena agak samar. Kayak dibilang suara rusa, bukan rusa. Suara musang, bukan musang. Tapi samar gitu loh. Tapi nggak gue hirauin, tapi gue tetap mau ke lokasi gue mancing gitu kan. Suaranya kayak gimana tuh? Yang kayak rusa. Iya. Pantokan gue mau ke lokasi itu kan ada jembatan kecil, tapi jembatan zaman dulu. Ke zaman Belanda gitu bang. Nah itu gue harus turun lagi tuh, motong. Itu gue harus nyebrang. Kalau gue liat jembatan, gue makin jauh muternya. Itu. Oke. Mendingan gue nyebrang kali, gue basah dikit. Gitu. Jadi dalamnya itu seperut. Buset. Lewatin kali itu? Lewat kali itu. Nyebrang kali itu? Nyebrang kali itu. Gokil. Terus? Jadi kalau nggak orang yang belum tahu lokasi itu emang bahaya bang. Misalnya kita nggak tahu kan di situ ada lubang apa gimana kan. Kalau orang nggak bisa berenang kan bisa wassalam lah bang. Iya. Nah di situ alhamdulillah gue udah hafal kan lokasi situ juga kan. Nah pas gue jalan ke kali itu lumayan agak panjang dikit tuh kali kan, karena kayak model aliran kecil gitu.
Depan gua udah titik gua lokasi, gua mancing. Oke. Di situ ada kuburan satu, emang kuburan bersejarah banget itu, tapi gua nggak mau nyebutin karena takutnya Ya. konflik. Aman. Nah, gua nyampe di situ kan kondisi badan gua basah, terus gua harus ngangkatin badan dulu lah, gua bikin kopi kan. Nah, di situ gua sambil ngeluarin alat-alat pancing, seperti joran, pakan ikan lah buat umpan lah ya. Itu nggak lama bang, gua pertama mau ngeluarin pancingan satu itu aja gua denger suara Dika. Nah, gua bingung bang, sempat berhenti dulu, gua tengok kanan kiri nggak ada. Itu sempat gua senterin ke arah pohon, arah ke kuburan itu, yang makam satu itu gua sampai sempat sorotin ada nggak nih, terus arah pohon lain ada nggak nih. Iya. Itu nggak ada. Pas gue ngeluarin alat pancing kedua, gue denger lagi Dika. Nah, di situ sempet terjadi dulu gue duduk merenung sampai tengok-tengok, saking gue parno ya bang, sama tuh suara bang. Nah, pas saking gue agak parno gitu, udah amat lah, gue mendingan ngeluarin alat pancing lagi dah. Pas gue mau ngeluarin yang itu yang kedua, mau gue taruh ke bawah, tiba-tiba ada suara lagi, Dika, tolong. Itu tahu nggak bang? Pas gue center ke kanan kiri nggak ada bang. Lo tahu nggak? Itu di belakang gue bang. Sosok itu? Itu tatap-tatapan bang, mati kutu bang, bang. Nggak bisa ngapa-ngapain bang. Dan itu sosoknya jelas banget. Itu sampai, waduh, istighfar nggak bisa, mau lari nggak bisa. Itu belakang sini gue pas. Sosok apa yang lo lihat? Kuntilanak. Iya, terus. Dan mukanya itu rusak. Ya kan? Gue sempat astagfirullah, gue sempat takut tuh bang. Awal-awal gue takut banget kan. Sempat mau nangis, gue tahan ya kan. Percuma gue nangis di sini. Akhirnya gue tutup mata bang. Pas gue melek lagi, ada sekitaran 5 menitan itu hilang. Nah di situ gue nggak jadi mancing. Gue langsung balik bang. Akhirnya gue masukin lagi tuh alat. Nah pas gue masukin alat itu bang, alat-alat pancingan semua itu, sempat ada dengar suara lagi manggil-manggil. Bodo amat lah, gue yang mending masukin itu pancingan sampai ada yang patah bang. Panik lah. Gue masukin semua kan. Itu gue nyebrang lagi bang dengan buru-buru. Untung gue nggak kejerumus bang. Kalau kita lari ke air dengan kepaksa kan pasti kan jatuh ke depan, keterungkup kan. Itu gue lari sekencang mungkin. Nah pas gue lari bang, itu kan gue harus ngelewatin jalan yang pertama, akses pertama. Yang kuburan lagi ya? Enggak. Jadi kita harus ngelewatin hutan bambu dulu. Itu hutan bambu gue dipalang lagi bang. Tapi dengan sesosok beda. Itu sosok pocong. Nah, pocong itu membelakangin kan bang. Jadi otomatis gue ngambil jalan pintas lain bang, lewat perkebunan warga. Nah di perkebunan warga itu kan ada jalan cabang letter T gitu kan bang. Nah itu gue udah lari kebirit-birit sampai gue diputar-puterin bang sampai subuh. Hah? Sampai subuh gue diputerin, ketemu jalan itu doang. Nggak ketemu jalan-jalan bang. Itu sampai azan subuh langsung kedengeran tuh. Center gua semua itu mati bang, nggak ada yang nyala. Padahal center itu full. Nah pas gua nemuin itu, gua bisa keluar pas azan subuh itu, karena udah ada aktivitas warga lewat. Nah pas aktivitas subuh itu gua langsung keluar bang. Ngeliat warga udah ini kan aktivitas kembali kan. Ya udah nih, gua udah berani lah. Tapi gua nggak sempat ngomong sama warga-warga situ bang. Karena gua takutnya, ini bocah ngada-ngada sih, takutnya gitu kan. Mending gue pendem sendiri bang. Dan gue itu gue lanjutin sampai pulang ke rumah. Nah pas gue pulang ke rumah itu, gue kan harus sekolah kan bang ya. Iya karena jatuhnya hari Sabtu ya. Ya. Itu hari Sabtu itu gue harus sekolah, tapi gue nggak sekolah bang. Gue mendingan tidur karena gue capek kan. Mendingan gue bolos. Sempat dikejar-kejar sama kakek itu, kamu sekolah enggak, mau tidur aja capek, malah mancing.
gue jam 9 itu sempet kelupaan, ada pancingan gue yang ketinggalan. Jam 9 apa nih? Pagi. Jam 9 pagi. Itu sempat lupa gue. Oh ya, pancingan gue yang satu ketinggalan. Nah, gue ambil bang. Pas gue ngambil ke sana nggak ada apa-apa kan, karena udah ada aktivitas warga di situ kan, pada bertani, bercocok tanam gitu kan. Pas sambil gue alat pancing, gue balik lagi ke rumah, badan gue terasa panas, sakit drop langsung. Dan itu sempat diperiksain ke puskesmas, itu nggak kedetek sama alat bang. Dipegang panas, tapi sama alat nggak kedetek bang, normal aja. Yang nyaksin itu pas dibawa kakek sama nenek. Itu ngeliat tuh kakek nenek juga. Ya, ngeliat gue lagi ke drop. Dipegang panas, keringetan gitu kan. Pas dibawa ke puskesmas, dokter bilang sampai bingung, nggak ada sakit apa-apa. Diukur suhu badannya nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan penyakit apa-apa. Tapi tetap dikasih obat sama dari pihak puskesmas kan. Nah semenjak itu gue emang drop parah sih bang, itu sampai seminggu gue itu nggak mancing. Itu kejanggalan itu, gue sakit itu emang kayak gue kebakar bang, rasanya itu badan itu, dan selalu ngeluh gitu kan. Akhirnya kakek itu manggil orang pinter lah di kampung gue itu kan. Gue samarin aja namanya Pak Slamet ya. Nah Pak Slamet ini emang orang di Sanjung sama di kampung kan, karena emang dia orang pinter, itu selalu ngobatin orang itu. Pas kakek gua nyamperin Pak Slamet itu sempat bilang, Pak tolong dong si ini Dika sembuhin gitu kan. Nggak lama kemudian kan Pak Slamet kan datang tuh. Sempat di ini gede-gede, baru nyampe rumah gede-gede. Oh digeleng-geleng. Dia karena udah tahu bang. Sempat gue ditanya sama Pak Slamet, kamu tuh malam mancing di mana? Di situ Pak D, dekat kuburan. Itu sempet kakek kaget juga kan. Nah akhirnya Pak Slamet tuh bilang, ya udah sini saya sembuhin. Itu dinetralin, itu gue muntah bang. Gue muntah. Itu kalau orang biasa kan ngeliatnya muntahan biasa. Itu gue ngeliat sendiri sama Pak Slamet itu belatung bang. Muntahan lu? Muntahan itu gue itu belatung. Tapi yang dilihat dari kakek atau nenek biasa. Itu biasa? Oke. Tapi Pak Slamet diam aja. Nggak lama kemudian Pak Slamet nyaranin. Emang di situ tuh banyak itu kan gangguan. Apalagi dengan satu sosok. Yang tadi kuntilanak itu kan. Itu sering banget ganggu. Bukan lu aja yang ditampakin. Orang-orang mancing aja sering ditampakin gitu kan, dengan sesosok cantik gitu. Nah, gue kaget kan sontak. Jadi yang bener gitu. Yang sehabis Pak Slamet bersihin saya tuh, tiba-tiba gue ngeliat dari hidungnya keluar darah. Cepet dilap. Nah gak lama kemudian Pak Slamet kan langsung izin pamit sama kakek, sama saya juga. Tapi peringatin jangan sering-sering gitu kan. Tapi gue gak enak juga, namanya orang tua kan udah pade-pade kan. Kok sampai segitunya sih energinya gitu kan. Sampai keluar hidung darah. Nah di situ gue sempat diomelin kakek itu, jangan mancing lagi. Nah itu kan sempat kejeda pas gue sakit itu kan seminggu. Jadi kan gue mulai mancing lagi kan, nyolong star itu kan dari Senin itu kan. Senin ya. Nyolong. Senin malam Selasa itu kan. Nyolong lagi. Itu tanpa sepengetahuan kakek. Jadi itu kan kamar gue itu kan dekat sama jalan dan raya. Terus ada jendela. Itu gue pura-pura bang belajar malamnya itu. Terus kakek, ngapain? Belajar buat besok sekolah. Gue padahal lagi prepare pancingan. Nah sebandel gue itu, gue prepare kan, gue pengen, karena tergantung udah hobi masuk mata pencarian gue itu kan bang ya. Nah di situ tuh gue banyak alasan lah sama kakek itu kan. Gue bilangnya belajar, padahal gue ngoprak-ngoprak pancingan. Dan di situ tuh gue sambil umpan gue masih ada ya kan. Gue masukin ke tas lagi, rokok segala macam.
Tapi gue di kamar gue itu kan udah selalu tersedia kayak bikin kopi gitu kan bang, kayak termos gitu kan. Iya. Itu gue masukin semua. Gue berangkat tapi agak lebih malam bang, Jam berapa tuh? jam 9 malaman. Oke. Nah itu gue berangkat melalui jendela, diem-diem. Kabur lalu. Iya kabur kan. Pas gue keluar dari jendela gue tutup pelan. Tapi posisi kamar udah mati semua lampunya, gue matiin. Nah itu gue kabur bang, lari. Tapi akses jalannya emang yang pertama yang gue lewatin. Gitu. Yang awal itu ya? Awal. Oke. Nggak lama itu kan gue jalan terus, kan lewat perkampungan dulu. Jalan raya, perkampungan, pelosok kan. Itu lewat kuburan lagi kan bang. Itu memang gue udah digodain sih bang. Saking gue udah digodain, gue bodo amat bang. Yang di kuburan rame itu ya? Kuburan kuburan warga. Ya? Itu gue bodo amat dah bang. Gue jalan lagi. Nah pas gue jalan masuk ke bambu itu, tau gak bang? Abis gue ditakutin kuburan, tongolin kayak gituan, tiba-tiba bambu. Kenapa bambu? Itu turun bang. Turun ngadangin jalan gue. Nah pas ngadangin itu kan gue saking keselnya bang. Iya. Di tas gue itu ada tali. Nah tali itu gue ambil dari tas, gue keluarin, gue ikat bang. Langsung gue tendang, gue jalan, gue mancing. Udah. Apanya ini? Bambunya? Bambunya. Bambunya ngalangin lo ikatnya di mana tuh? Di pohon lain. Oke. Kan jadi bambu turun, sampingnya ada pohon tuh depannya tuh. Gue ikat di situ bang. Akhirnya itu gue langkain, gue tendang tuh bambu. Saking gue keselnya. Oh biar dia nggak bisa naik lagi tuh? Iya. Ada aja deh. Oke, lanjut. Sehabis itu kan gue jalan, udah agak lumayan lah bang ya. Nggak jauh-jauh banget dari bambu itu. Ada nangisan bang. Tolong. Diem sejenak kan. Gue dengerin samar-samar. Kok makin jelas. Pas gue nengok bang. Tolong, ya udah, gue lepas bang. Gue samperin tuh bambu lagi. Untung bang, muka gue nggak kena bambu bang. Jadi kalau bambu langsung naik kencang banget. Sehabis itu kuntilanak itu bang, nongol lagi bang. Rupanya dia bang. Di pohon bambu. Di pohon bambu? Iya. Jadi gue sontak, kaget, kabur gue bang. Pas gue kabur, itu sempet gue paksa mancing aja udahlah. Oh lo ke arah pemancingan, lokasi mancing. Nah di situ tuh ada pohon waru. Nah itu dia nongolin bang situ, nongol lagi di situ. Otomatis kan gue diam sejenak bang. Nah gue diam sejenak, saking takut gue paksain diri nyebrang tuh kali lagi untuk mancing. Yang nongol itu sosok kuntilanak? Kuntilanak lagi. Kuntilanaknya itu? Selalu kuntilanak. Gue ke mancingan situ emang sosok itu emang selalu gangguin sih bagi gue tuh kan. Gue lewatin kali mancing itu suara segala macam itu banyak, suara aneh-aneh gitu kan. Itu bukan sosok itu aja sih bang, tapi yang gue rasain itu banyak di situ godaan itu kan. Karena apa yang gue demen dari tempat situ tuh karena dapatnya gede-gede di situ bang. Ikan apa di situ? Itu kebanyakan ikan nila, gabus, patin. Nah emang di situ emang banyak sosok bang. Jadi kali itu kan lebar. Nah di sana tuh kan ada kuburan tenggelam gitu bang. Jadi kuburan itu ada satu di sini, nah satunya lagi agak nyebrang lagi itu rame di situ. Tapi terendam air. Nah takutnya itu sampai nggak jadi mancing lagi bang gue bang. Aduh. Lu angkat lagi pancingan lu? Gua angkat lagi, padahal gua baru ngeluarin doang, belum lempar. Oh belum lempar? Belum. Umpan udah semua udah siap. Tuh pas gua langsung gua putus balik aja. Nah itu gua masukin lagi, jalan kan ke tempat nyebrang kali lagi. Itu nggak lama nongol. Kuntilanak tuh, tapi terbang di atas lu? Terbang. Nah abis itu gue nggak heroin, gue cuekin aja. Rasa takut tuh ada, campur sama kesel bang.
Gua udah capek gitu kan, ditakut-takutin gitu kan. Nah, gua lihat lagi tuh arah bambu. Itu taunya bang, itu bang pocongan bang, ya Allah bang. Itu gua benar-benar itu sama kuntilanak itu juga ada Berdua. ngalangin jalan gua. Itu sempat sontak, tas gua kan ketinggalan juga di situ bang. Tinggalan lagi Gua lupa tas gua yang tadi ada di pemancingan itu gua nggak bawa. Gua udah di-preparein tapi gua nggak bawa. Karena saking takutnya gitu kan. Terus gua balik lagi bang, ngambil tuh tas, nyebrang lagi. Habis itu gua balik lagi, tapi sosok itu udah nggak ada. Pas gua langsung lari ngambil pancingan gua yang lupa itu. Nah, habis gua balik itu ngeliat arah bambu-bambu bang. Nah, bambu itu emang sekelebatan doang, pocong. Pocong itu lewat, tapi gue dengan lari. Nah, pas gue lari itu kan ngeliatin pemakaman lagi. Tahu nggak bang? Itu pocong gedenya sepohon bang, tingginya. Nah, itu kan setinggi pohon ini apa? Kamboja. Yang di kuburan tuh. Itu kan ada kamboja yang tinggi. Tingginya segitu. Itu gue kabur itu nggak bisa. Sempat diam, nutup mata. Terus gue nutup mata. Itu ada 5 menitan, itu langsung gue buka lagi, udah nggak ada. Akhirnya gue lari pulang. Itu gue pulang tanpa sepengetahuan kakek. Itu udah ngos-ngosan banget bang. Itu dari Senin itu gue nggak masuk lagi. Nggak masuk sekolah lagi. Nggak masuk sekolah. Lu berarti masuk lewat jendela lagi ya? Nggak masuk lewat jendela lagi. Terus alasannya apa waktu nggak sekolah lagi tuh? Gue alasannya sakit waktu itu ya. Padahal nggak sakit, dan ngantuk aja. Iya. Pas hari itu kan hari keduanya bang. Nah, hari ketiganya itu gue mancing lagi pas malam. Itu tambah tahun juga sebenarnya. Tapi di hari itu nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada gangguan gitu kan. Aman itu? Aman. Yang pas hari ketiga itu aman, di hari keempat itu kan, hari keempatnya itu kan gue mancing di hari pas malam Jumat, jatuhnya pas Kliwon. Apa loh ya? Itu. Kan waktu itu kan pas. Iya. Pahing gitu kan. Itu sempat ya bang ya. Itu gue mancing di malam itu. Sempat gue banyak di itu. Gue harus nyari, pertama gue sebelum mancing itu kan gue kehabisan namanya itu umpan pancing. Gue nyari dulu umpan. Itu gue nyari umpan dulu bang di sawah. Jadi gue udah bawa pancingan. Pas gue keluar dari rumah itu tanpa sepengetahuan juga. Itu lewat jendela aja udah. Pokoknya udah gue siapin lah itu barang-barang di tas itu kan. Itu pas gue nyari umpan itu kan di sawah bang, kan ada sawah-sawah di samping kali itu ada sawah juga. Gue nyari cacing di situ bang. Nyari cacing. Jam berapa tuh lo inget gak? Sekitar jam 10 jam 11 malam. Lu nyari cacing jam 11 malam? Iya bang. Mantap. Itu dengan pakai senter terang kan bang, yang kayak senter panjang itu kan. Itu gue gak dapet bang. Nah itu ada orang manggil juga, Deka. Nah, gue udah hafal nih, yang sering manggil nama gue Dika nih. Itu pertama gue liatin kiri kanan gitu nggak ada. Nah, pas gue tengok gitu, mana sih arahnya? Nggak ada kan? Pas sorot-sorotin nggak ada juga. Pas gue nyari lagi, itu ada di pohon yang depan. Jadi bersampingan bang, sawah, jalan. Terus menuju arah kali tuh kan ada pohon waru gede. Di situ sosok kunti itu. Sosok kuntilanak di situ. Sosok kuntilanak tuh emang udah berdiri di situ bang. Gua sontak kaget, sampai gua jatuh terperungkuk gitu loh, saking ketakutan. Nah itu
mata tuh pengen lihat, ekor mata itu pengen ngintip, masih enggak gitu kan. Pas gue lihat nggak ada, Hilang. hilang. Pas gue mau mancing nyebrang kali, pas gue udah naruh barang-barang, terus tapi gue bikin kopi dulu bang. Kondisi panas, gue nyalain rokok, terus kopi gue taruh. Itu pas mau gue minum hambar bang. Oke. Itu kan gue kalau bikin kopi itu kan tambah gula, jadi kopi pahitan aja. Gue bikin lagi, yang kedua gue panasin aja, gue semuain sama juga, hambar juga. Yang ketiga ini aneh bang, habis bang, tinggal ampas doang. Nah yang rokok itu semua nggak ada rasanya bang, sampai gue kesel bang, gue buang rokok itu sebungkus udah nggak ada. Habis itu gue percuma mancing bang, udah nggak dapat apa-apa kan bang. Nah yang satu nggak dapat apa-apa, akhirnya gue pindah lokasi, tapi masih sebelahan lokasi itu tuh. Masih saat itu juga kan maksudnya? Masih saat itu juga. Lu langsung pindah tuh? Pindah itu. Oke. Dan yang gue dapat ini ikan ini tak berdaging, tapi hidup. Lu dapat ikan? Ikan gabus. Tapi dia cuma kepala doang, dagingnya nggak ada. Cuma duri, sisa duri-duri aja. Tapi hidup. Itu sempat gue putus bang. Gue lari tapi gue sempat masukin pancing sama tremos gitu kan. Pas gue mau lari bang, tau gak bang, itu kuntilanak nongol lagi bang. Tremos gue, tau gak, gue lempar bang ke kuntilanak itu. Saking gue takutnya itu kan, kalau ikan itu kan gue paling takut bang, takutnya jadi jadi tumbal takutnya lu ya. Kalau dapat ikan itu. Iya kan ngeri bang itu bang. Emang ada mitosnya? Ada mitosnya. Oke. Terus masukin pancingan tetas kan. Ya tremos ini pas gue mau masukin tremos, itu sosok gue mau lewat situ aja udah ngadangin duluan. Gue lempar tremos. Gak gue ambil tremos tuh. Gue lempar aja udah. Nembus gak sih lo lempar? Tapi nggak kena bang, karena jaraknya jauh bang. Nggak nyampe bang. Yes. Posisi tremos ada isinya lagi. Ya. Oke. Ya lanjut ya. Nah jalan lagi. Nah pas gue jalan itu kan, gue harus ngelewatin dia tuh. Gue bilang awas gue mau pulang. Terbang dia bang. Lari gue. Lari dengan spontannya bang gue bang. Sampai lewat bambu. Kan lewat bambu lagi. Itu dia nongol lagi di situ. Dengan berdiri di arah jalan yang gue mau. Jalan situ. Gue cuekin bang. Gue jalan-jalan aja udah. Jalan aja, gue gak ironin kanan kiri. Udah gue pandangan gue lurus aja. Abis itu gue ngeliat kuburan. Abis kuburan gak ada apa-apa tuh. Nyampe rumah. Terus itu kan di pas malam Jumatnya ya. Itu paginya kan masuk sekolah gue bang. Masuk sekolah, gue paksain nggak tidur kan. Akhirnya gue aktivitas di sekolahan seperti biasa lah. Itu malam Sabtu. Itu gue langsung mancing lagi. Gue putusin mancing lagi. Tapi mancingnya beda bang. Apa beda? Kan yang biasa gue pakai itu kan katrol yang model roll. Katrol depan. Yang gini? Kerek kan. Iya. Itu gue pakai stick. Yang satu doang. Nah itu kan harus nyebur bang ke kali. Biar jauh jangkauannya ya. Kita itu kalau pakai stick itu kan kita harus nyebur. Jadi umpannya itu pas sebelum gua mau mancing itu gua selalu nyari umpan dulu. Iya. Namanya umpan lumut kan. Beda lagi nih. Kemarin kan cacing ya. Cacing ini lumut. Oke. Itu gua nyari di persawahan juga. Itu pas kadang sore-sore. Oke. Nah pas habis itu kan gue kan udah dapat lumut banyak, lumayan bang. Gue masukin ember. Nah ember itu kan ada pelampungnya juga kan, buat tuh lumut biar supaya ngambang. Nah di malam itu gue pakai ini mancing lumut. Itu nyebur bang. Jadi gue lebih banyak peralatan yang gue bawa gitu loh. Tapi yang pas itu sih kakek emang
ngasih tahu, lu mau mancing lagi, kalau mancing numpang di situ. Oh, makanya lu bisa pergi. Nah, gue udah dikasih itu sama kakek kan, akhirnya gue bawa tuh kursi panjang besi itu khusus buat nyebur ya bang, strike di air ya. Terus gue pakai bawa pelampung juga, jaket pelampung. Gue bawa joran stick itu ada 2, bawa tas segala macam. Tapi gue nggak bawa ini bang, nggak bawa kopi. Tapi lu kali ini bawa bangku besi nih. Bangku besi panjang, ada seginilah, sedada manusia itu ada tingginya. Iya, lu bawa gini kan? Bawa Sama tas. sama tas. Sepanjang jalan lu bawa. Panjang jalan. Oke. Itu kan gue bawa alat itu kan lumayan berat, apalagi kursi besi panjang itu kan itu. Itu gue lewatin area kuburan. Emang lagi-lagi itu bang, si Poci itu emang selalu tuh nyampingi dia. Gue numpang nih, gue lewat aja bang. Nggak lama ada suara nangis pas mau belokan ke pohon bambu. Nggak lama tuh denger suara nangisan. Gue udah hafal banget bang itu tangisan itu. Iya. Nah tangisan itu si ini kuntilanak tadi tuh. Iya. Dan dia nongol juga di bambu. Ke center kelihatan dia di bambu, di belakang bambu. Tiba-tiba tuh dia ngelayang. Kaget dong bang, gua bang. Untung lumut gua nggak jatuh bang. Kalau jatuh gua nyari lagi bang, repot kan. Gitu. Nah gua jalan lagi tuh bang. Jalan ke area yang gua pemancingan itu gua ngeliatin tuh. Terus Nggak lama nih bang, pas gua mau turun, kan gua samping itu kan pohon waru. Pas gua turun, dia di depan gua bang, udah di lokasi gua mancing, nunggu si kuntilanak ini. kuntilanak itu. Akhirnya yang dikasih saran sama kakek gua pakai bang. Bah, nyewon lauknya, artinya tuh saya minta lauknya. Jadi kita mancing itu minta lauk untuk mata pencarian kita. Ada izinnya kita setiap tempat itu. Iya. Nah, rupanya pas gua ngomong gitu, dia sempet berdiri situ aja bang, kuntilanak tuh. Gua diem dong. Nggak pergi, ya. Nah, di situ gua bodo amat lah. Akhirnya gua mancing itu di seberang ya bang. Jadi seberang itu kan ada depan sama lokasi gua mancing. Itu gua beraniin dulu dah, samperin. Pas gua samperin hilang, terbang aja gitu. Gua bawa tuh pancingan, setikan, joran itu, sama lumut, sama kursi panjang besi tadi. Selalu gua bawa. Itu kan dalam banget bang, itu kali itu bang. Bukan seperut lagi nih. Bukan, itu seperut itu pas kita mau lewat nyebrang. Itu dalamnya cuma seperut doang. Kalau sebelah samping yang gua sering mancing itu depan lokasi pas gua lempar umpan itu. Iya. Itu di situ bang. Jadi makanya gua bawa tuh kursi panjang besi itu, karena kan dia bakal tenggelam tuh. Iya. Nah kursi itu buat gua ini ansikan, buat gua berdiri. Iya. Nah di situ gua pasang stick batu lumut biar nggak kabur. Gua ikat. Jadi lumut tuh ngambang di ember itu kan, karena ada pelampungnya. Iya. Gue mancing pakai stick. Besi nggak jatuh itu? Enggak, karena kan dia berat. Di air itu berat kan. Iya. Jadi nggak bakal goyang. Oke, lanjut dulu. Ya. Nah pas gue lempar tuh lumut, ada suara manggil. Tika, tolong. Gue sempat cuek kan bang. Pas suara ketiga manggil itu, Tika, tolong, dengan suara dengan campuran nangis. Itu gue ngeliat di belakang gue bang, yang posisi awal gue mancing itu dia lagi duduk di batu, ada batu nisan itu. Ya itu kuburan satu itu. Di situ dia duduk. Nah nggak lama kemudian kan, saking gue kaget bang, itu gue kecelungkup bang, kepleset.
Itu lumut gua udah beramburan, pancing gua udah tenggelam, au kemana kan bang. Akhirnya udah gua naik ke atas. Mau gimana lagi, orang lumut udah beramburan di air nggak bisa ditangkap bang. Udah nyaru sama air aja udah gitu lumut Iya, tuh. iya. Tapi lu bisa berenang ya pada saat itu? Bisa berenang. Lu bisa berenang. Itu bangku besi gimana tuh? Gua ambil, Nah, cara ngambilnya gimana? kan kita turun kan kita pakai pelampung bang, otomatis kan nyangkut, kita bisa meraba pakai kaki, dan kaki kita tuh ngangkat tuh. Jadi kita angkat pakai tangan, kita nyebrang Oh iya, iya. Lu pakai pelampung ya? Iya, iya, iya. gitu kan. Anjir, lu sampai segitunya mancing? Iya, itu kalau resikonya mancing itu antara di liar ya bang ya, itu bisa kalau kita nggak punya keterampilan itu bisa jadi fatal gitu. Ya, dimakan buaya. Kalau buaya nggak ada sih bang, Oh, buaya nggak ada. nggak ada sih bang kalau buaya bang. Gue nggak tahu ya. Takut gue buaya. Ya. Nah pas gua ke daratan itu sempat sosok itu kan nggak ada. Nah, sosok itu nimbul lagi bang, tapi dengan arah yang beda. Oke. Di pohon waru, gua kan ngadep ke pohon waru. Jadi pas gua lihat tuh dia nunjuk gua bang, nunjuk gua, maksudnya apa gitu kan. Nah habis itu gua nggak hirauin bang, gua udah pusing kan, misalnya gua mancing percuma kan, umpan nggak ada. Iya. Ya kan karena berhamburan. Nah pas nggak lama itu kan dia ngilang lagi bang, terbang gitu kan, gitu aja. Tiba-tiba di belakang, jadi belakang kan hutan tuh, belakang gua udah hutan banget lah kan. Iya, iya. Dia tuh sempat nunjuk ke dalam, nunjuk dalam gitu, maksudnya apa nih gitu kan. Dia cuma tolong, nangis gitu kan. Nah gue berusaha paham nih apa nih sih maksudnya gitu kan. Nah gue ikutin bang, dia langsung terbang itu bang, gue ikutin saking penasaran gue bang. Itu gue ikutin ke dalam, kan dia terbang, gue masuk ke dalam, itu dia selalu nongol di tiap pohon gitu bang, jadi dia nunjukin arah gitu loh. Oh, paham. Sosok kuntilanak itu. Karena lu masuk hutan lah ya. Okay. Jadi gue menggunakan senter kan, senter terang gue kan, yang warna putih itu. Nah gue masuk, nongol setiap sudut pohon ditongol. Nah nggak lama gue masuk ke tengah-tengah hutan banget bang itu. Tiba-tiba mata gue gelap. Tahu nggak bang? Pas gue gelap mata itu, pas yang gue senter tuh rumah warga, rumah zaman dulu. Oke. Jadi penerangan itu cuman obor. Nah obor doang kan. Nah gue bingung bang. Di situ gue ngeliat kayak sosok itu menceritakan zaman dia masih hidup bang. Oke. Jadi itu dia dianiaya bang, sosok itu. Dianiaya sama suaminya. Oke. Dan itu nggak wajar banget sih bang bagi gue bang. Itu sampai gue ngeliat dan tiba-tiba mata gue gelap lagi bang. Pas gelap itu tiba-tiba gue masih di hutan, dan sosok kuntilanak ini dia itu nunjuk ke pohon, itu rumahnya kali, gue mikir itu. Itu pohon keluar darahnya bang, dan dia ngasih tahu bang, dan namanya dia tuh rupanya Yani. Ada coretan namanya Yani gitu. Bukan coretan, tapi ada kayak darah netes, tiba-tiba muncul kayak darah gitu berbentuk Yani. Tulisannya. Sontak kaget kan bang, udah ditunjukin ke dunianya dia, terus ditunjukin namanya pula gitu kan. Akhirnya sempet nangis bang bang. Gue malah nangis bang. Kenapa ya? Karena gue diliatin kehidupannya dia yang tadi tuh. Iya, yang pas masuk dunianya dia tuh sempat nangis gue bang. Itu gue nangis sama gimana ya,
kalau ngeliat kesedihan seseorang kita lihat itu sedih banget gitu kan. Oke. Kita ikut nangis gitu kan, berduka cita lah istilahnya, dia mati dengan tak wajar gitu kan. Dan sehabis gua nangis itu gua ya udahlah gitu kan, gua balik lagi. Dan sosok Yani ini setiap gua mau mancing bang, itu selalu nemenin, selalu ada di lokasi gua mancing itu. Jadi pas gua setiap berangkat mancing di beda hari apa jam gitu, dia selalu di situ bang. Dan alhamdulillah itu apa ya, semakin dekatnya dia itu gua kirain agresif bang sosok itu bang. Awalnya gua ngeri gitu kan sosok kuntilanak ini bang. Pokoknya nolong juga bang. Jadi gua nggak tahu ya bang ya, itu setiap gua mancing dapat terus bang. Itu sampai puluhan kilo bang. Jadi dapat mulu lo. Dapat mulu bang. Oke. Setelah yang kejadian pada saat itu lo ngelihat sosok kehidupannya dia segala macam lah ya. Ya pas itu kejadian itu emang gua bilang ke Yani, lu kalau mau ikut silakan, tapi bantu gua nyari nafkah. Tapi dari kejauhan, lu bantu gua dari kejauhan, gua bakal ngedoain lu setiap hari. Akhirnya disitulah bang pembelajaran apa ya. Dulu awalnya itu takut banget bang gua bang sama sosok-sosok itu kan. Nah pas di akhir itu gua udah nggak mancing lagi bang. Kenapa? Kan lo hobi tuh. Karena gua harus menjelajah tempat lain. Maksudnya? Mancing ke area lain gitu. Maksudnya. Oh nggak mancing di situ maksudnya? Ya. Was. Gitu. Nah di akhir cerita itu udah. Oke. Berarti setiap lo mancing di tempat pemancingan itu si Yani tuh selalu ada, tapi lo udah terbiasa gitu ya. Udah terbiasa. Intinya itu ya. Oh, dan lu udah nggak pernah mancing di tempat itu lagi? Enggak, paling pas tahun kemarin itu sempat gua pulang kampung, gua sempat ngunjungin juga. Masih ada gak tuh kuntilanak itu? Si Yani itu. Itu pas belum lama ya bang ya, lebaran tahun kemarin gitu. Gua pulang kan habis lebaran itu kan. Gua kan sempat jalan ke hutan sendirian bang. Itu sempat gua panggil nggak pernah nongol bang. Udah nggak nongol lagi? Nggak pernah nongol. Karena kemungkinan itu kan udah pulang berapa tahun ya bang ya, gua di Jakarta kan. Gua baru pulangnya tuh 2024 kan belum. Kemarin. Itu kan udah berubah drastis bang. Oh daerahnya. Sekarang Jadi, gimana tuh kalau sekarang? Sekarang tuh yang makam yang biasa yang gua mancing tuh bang. Makam yang satu apa yang banyak? Satu. Oh iya yang satu. Itu udah nggak ada. Kemana? Yang gua lihat itu cuma sekarang udah jadi serpihan. Jadi udah hancur. Oke. Nah, pas gua tanya warga situ, karena dulu kan ada arus gede bang. Kali itu ngombak gitu bang. Jadi kuburan yang di situ pada hancur semua bang. Jadi yang bertahan itu yang paling kuburan 1 sampai 2 itu doang. Tapi pas gue panggil malam itu gue sempet ke situ lagi tuh, gue panggil nama Yani nggak nongol. Enggak, yang tadi yang kuburan kan emang cuma 1 di situ. Iya. Yang tapi kan yang kerendam air kan ada lagi. Oh yang di sono itu ya. Iya. Oh itu udah hancur semua. Udah hancur semua. Oke. Waktu hujan tahun kemarin itu emang gede bang. Parah tuh arusnya. Sampai apa? Banjir kan dulu. Oh di zaman itu. Ya. Oke. Yang kemarin itu. Iya. Akhirnya gua tanya warga situ, ya udah hancur mau gimana lagi kan. Iya. Kenangan doang, tinggal kenangan doang. Nah pas gua udah nggak pernah mancing lagi kan bang ya, gua udah istilahnya udah lulus sekolah kan bang ya. Selama semenjak 3 tahun gua sekolah itu kan sering bolos. Itu gua sering mancing mulu dan selalu temenin si Yani kan. Setiap mancing itu Yani tuh selalu nemenin gitu kan. Nah pas gua merantau ke Jakarta itu gua udah nggak pernah balik lagi kan ke Jawa kan, jarang kan. Itu dia selalu dia nyamperin mimpi doang. Oh lo selalu mimpin dia. Kan, jadi gue mimpi itu dia ketemu gue lagi gitu bang. Dia bukan sosok yang jelek, rupanya cantik banget bang. Sumpah.
Oh, cantik ini. cantik. Eh, Dan tuh dia yang posisi di zaman dulu. Jadi sosoknya dia itu berambut gelombang, terus pakai baju batik Jawa, kayak orang jual jamu zaman dulu tuh, Iya, pakai iya, kemben. iya. Iya. Sosoknya cantik banget bang. Lupa. Suka deh lo ya situ ya. Ya kalau masih hidup sih bang. Iya sih, benar, Kalau benar, masih benar. kalau udah mati mau gimana lagi kan? Itu aja sih. Itu ya. Heeh. Itu pengalaman lu waktu mancing di kampung dulu. Kampung. Kalau Oke, gua suka oke, mancing di kampung. Oke, thank you, Dik. Nah, Dik, ini gue masih bingung nih, Dik. Ya, Cara lu mancing pakai bangku, pakai pelampung, pakai joran stick. joran stick ya sebutannya ya. Kalau di sini tuh ada bukan joran stick, namanya apa ya? Ah itulah, gua lupa gua namanya. Nah itu gimana tuh caranya tuh maksud itu? Lu pakai pelampung, pakai bangku. Jadi gini bang, jadi kalau pas kita bawa joran stick, terus apalagi kita pakai umpan lumut, itu kan kalau kita mau dapat yang strike yang gede istilahnya ya, ikan yang besar-besar kan kita harus ke tengah bang. Jadi itu kita harus berani yang dalam-dalam. Lu ke tengah tuh. Dalam-dalamnya ya kita ngukur dari kursi kita bang, panjangnya berapa. Kalau misalnya kursi melebihi panjang, tingginya lebih dari kita, kita berani yang lebih dalam lagi. Oke. Dan posisi kursi itu jangan sampai gampang kempas arus bawah. Kan bawah air itu kan ngarus. Nah itu dia, iya itu maksud gue. Nah itu kursi itu kan pasti ada yang pakai yang plastik. Ya kalau yang pemancing-mancing itu. Tapi dia udah tahu yang ada beban kursi plastik itu apa? Batu, pasti dikasih batu gitu. Dikit pakai batu dalamnya. Biar dia itu nggak gampang goyang kena Iya, arus. itu gue, iya itu. Nah, kalau yang gua bawa kan kursi bersih, Bang. Kursi panjang besi gitu. Jadi gue bawanya tuh emang agak berat kalau posisi air. Nah, gue posisi pakai pelampung. Jadi kan agak goyang. Gue harus bisa ngimbangin, Bang. Bawanya gitu, bawanya pas di air tuh. Kita seret aja. Kan posisi bangku ini kan kita pegang. Oh, lu pakai pelampung lu. Jangan kita angkat. Capek juga kita, boro-boro. Oh iya, gue ngerti. Diseret kita. Kan dia tenggelam. Iya. Kita seret aja sambil jalan gitu. Oh. Gitu, Bang. Apa ya nama joran itu ya? Yang gini doang kan lu Ya, kerjanya? Iya kan? Joran stick itu ya. Ya, kalau di sini tuh ada namanya. Bukan joran stick. Apa tahu sama bentuknya. Karena lu bukan ngelempar kan, lu begini kan? Iya, jadi pakai lumut dikoplok-koplok kan jadi gitu. Panjang kan itu? Itu sticknya gue paling panjang 5,5 meter. Oh kan, iya bener. Iya. 5,5 meter. Iya. Apa ya namanya? Lupa gue. Tapi gue paham sih. Itu kalau yang nggak tahu mancing kayak gitu bang, jangan dicoba. Risikonya gede. Apalagi orang nggak bisa berenang. Iya, ke bawah arus segala macam. Walaupun lu pakai pelampung ya. Itu aja masih goyang-goyang gue. Iya. Masalahnya kalau emang sih lu nggak tenggelam, cuman tahu-tahu lu di Kalimalang gitu ya. Keseret sampai Kalimalang gitu. Wah, ini udah beda wilayah gitu. Iya. Anjir, lu berani juga ya. Ya, begitulah bang. Kalau hobi itu apa yang kita hobiin kita terapkan. Ya, tapi gila sih itu. Malam lagi, nggak ada orang. Karena mancing malam itu bagi gue itu sebuah ketenangan dalam hidup gue bang. Karena gue dulu suka menyendiri orang. Tapi di Jakarta lu pernah mancing? Di UI. Malam? Malam? Itu ada lagi tuh. Oke. Itu nanti aja lah. Tapi intinya lu masih suka mancing malam deh? Mancing. Beberapa kali lah ya? Mancing. Oh, tahu gue. Pasar. Itu pasar. Lu punya tuh? Ada. Nah itu gimana cara ngeliat ikan itu? Ya kan kalau kita ngeliat gerak-gerik dulu bang, kita ngeliat arah angin dulu kan kita. Arah anginnya kemana, arusnya kemana dulu kita ngeliat. Ini bukan horor ini, gue pertanyaannya, gue penasaran soal mancing malam. Itu yang... Tapi lu kelihatan ikannya gitu? Kelihatan, kan di pinggir dia bakal nongol bang. Kalau ikan itu kalau di malam hari, sinar rembulan kan pasti nyinarin air bang. Ikan tuh akan naik bang, bakal kelihatan. Kan ada senter juga. Iya. Bakal kelihatan.
Itulah dunia Nyetrum, pemancing. nyetrum pernah gak lu? Nyetrum di kampung pernah dulu. Iya, tahu kan? Nyetrum. Ya, Tapi nyetrum kalau kan. di kampung gua udah di ban sih bang. Iya, anjir di ban ya. Kalau main game udah di ban, iya bener-bener. Di ban Gak karena boleh. Curang lu. merusak ekosistem. Ekosistem, iya. Karena ya misalnya kita nyetrum ikan nih, kita serum di air, pengen dapetin 1-2 nggak bisa, harus banyak kan. Berarti ya semuanya kesetrum. Iya, iya. Gua pernah itu hampir dipukulin sih bang. Nyetrum. Nyetrum. Oke, oke. Itu gua setiap dapat itu 1 ember gede. Iya. Setiap nyetrum. Iya. Kadang ular kesetrum juga. Ada, kita ambil juga bang ular bang. Iya. Kan harus dibuang dulu ya. Kalau ular nggak, kalau gua. Lu buat apa? Buat apa? Biasanya gua masak rica-rica. Mantap. Rica-rica itu Iya. paling enak. Iya. Pertanyaan favoritnya. Oh, pertanyaan horor nih. Ini masukin aja nih, Nurli nih. Apa, Nur? Iya itu apa namanya yang soal apa ya pas si abang hampir mau dibawa ke dunia dia itu kayak gimana sih, gue udah dijelasin juga gitu. Yang pas di hutan. Iya. Nah, itu kan si abang cuma kurang detail tuh. Iya, itu gambarannya seperti apa dan pada saat itu menurut lu pingsan kah atau memang masuk ke dunia itu atau gimana tuh? Itu gelap gulita. Iya, gelap gulita awalnya. Itu posisi nggak pingsan bang. Pas gelap gulita itu tiba-tiba langsung terang aja mata, ngeliat langsung beda. Nah, sekitar lu udah beda. Udah beda bang. Oh, bukan hutan lagi. Jadi yang gue lihat itu rumah zaman dulu bang. Jadi saling berdepet-depet tapi sepi. Sepi, nggak ada siapa. Cuman ada pencahayaan obor. Lo lihat Yani nih. Yani kalau lagi di mana? Gue bilang kan penerangan kan oncor ya. Iya. Enggak, lu ngelihat Yani lagi di mana tuh? Gue ngeliat kehidupannya dia bang. Jadi dia kayak gue masuk ke dimensinya dia tapi kehidupannya dia dulu gitu. Jadi dia menceritakan dirinya dia seolah tuh meninggalnya nggak wajar. Iya, diapain tuh Yani tuh? Dia naik Mama sih bang. Oke. Itu karena kalau keinget bakal nangis nih gue terus ke depan kamera. Jangan nangis lah. Ini sebelum gue tutup mungkin lo boleh kasih pesan atau ngajak teman-teman nih buat mancing malam tuh, boleh dah, terserah mau gimana itu. Boleh Dik. Kalau gue sih bukan pesan sih bang. Sekarang itu jarang mancing-mancing juga kan. Sekarang tuh. Tapi malah gue fokusnya ke game malah. Lu diserah lu nih. Terserah lu anjir. Tadi mancing, sekarang apa? Game apa? Mobile Legend. Cakep. Oke, Mobile Legend. Tire apa ya? Tire anjir. Ini apa? Apa? Mythic, udah Mythic. Mythic, Honor. Ya tapi bolehlah kasih pesan maksudnya itu kalau buat para pemancing ya. Salam ya dari gue Andika nih. Gue pengen ngasih pemasukan aja buat para pemancing ya. Apalagi bukan di pemancingan di empang. Ini pemancingan di liar. Itu kita harus tahu tuh kondisi di alam liar tuh kayak gimana kita mancing tuh. Kita harus pahamin dulu wilayahnya. Kita harus tahu kondisi tempatnya kayak gimana. Dan satu nih yang nggak bisa dilewatin. Harus sopan. Tempat alam liar tuh. Kita nggak boleh ngomong kasar ataupun menjelek-jelekin makhluk di situ. Kita kalau niatnya nyari rezeki, nyari ikan ya nyari aja di situ. Tapi ada omongan izin gitu. Itu aja sih bang. Teriak nggak boleh tuh ya? Iya nggak boleh. Kalau si pemancingnya udah diterkam buaya kita nggak boleh teriak ya tetap ya. Jangan teriak dong. Yang ada itu. Iya. Oke, Dik, thank you ya. Oke, Bang. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Dika izin pamit. Bye.